tipe otoriter. Jadi kekuasaannya sangat luas, sangat besar, sangat tinggi, powernya sangat kuat untuk bisa mengatur, mempengaruhi yang dipimpin. Ini tipe ini ada plus, ada minusnya. Kelebihannya adalah tegas, tidak mencela-mencela, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak akan segan untuk menegur. Punya power, punya kekuasaan sangat tinggi sekali. Dan pemimpin yang otoriter ini mudah sekali diukur atau diawasi, tingkat keberhasilannya mudah terukur. Tapi punya kelemahan, diantaranya terlalu kaku, tidak menerima masukan dari manapun, kaku sekali tipe pemimpin yang otoriter. Jadi tidak menerima, tidak memberikan kesempatan bawahan atau stafnya atau publik untuk bisa memberikan kritikan atau masukan. Dan yang berikutnya, kelemahannya, bawahan itu akan jenuh, merasa tertekan karena tidak punya inisiatif, tidak punya peluang untuk memberikan koreksi terhadap mekanisme kerja, sehingga kreativitas dan inisiatif dari publik, dari bawahan itu tidak ada sama sekali. Disiplin memang bisa dibentuk, tetapi terlalu kaku dan mengada-ada karena keterpaksaan dari bawahan, sehingga disiplin ini disiplin yang semu, karena disiplinnya diwujudkan dari pemaksaan. Ini kelemahan yang ada di tipe otoriter. Kemudian yang kedua, tipe pemimpin yang demokratis. Tipe demokratis ini kebalikan dari otoriter. Kebalikan dari otoriter. Karena tipe demokratis di sini, yang namanya pemimpin itu berbaur dengan yang dipimpin, berada di tengah-tengah yang dipimpin, dan selalu memberikan keleluasaan kepada bawahan, kepada yang dipimpin untuk memberikan masukan, memberikan kritikan, memberikan tambahan informasi dan sejenisnya untuk bisa pemimpin ini mengambil keputusan yang terbaik. Sehingga pemimpin yang demokratis ini selalu berada pada posisi diterima oleh lingkungannya, oleh bawahannya, tidak kaku dan bisa berinteraksi dengan baik dengan bawahannya. Lah, kelebihannya ada keharmonisan yang sangat-sangat kental antara atasan dan bawahan, antara pemimpin dan yang dipimpin. Setiap keputusan atau kebijakan ini diambil melalui proses diskusi, melalui proses diskusi, proses penggodokan, proses musyawarah. Tidak diambil atas dasar kekuasaan atau power dari seorang diri pemimpin itu sendiri. Kemudian bisa dikembangkan daya kreativitas dan inisiatif dari bawahan. Kreativitas bawahan akan muncul, akan tumbuh karena diberi peluang. Beda yang otoriter. Otoriter tidak sama sekali memberikan peluang kepada bawahan untuk bisa berkembang, karena segala sesuatunya diputuskan oleh seorang pemimpin. Tapi di demokratis, pemimpin itu memberikan peluang yang seluas-luasnya agar bawahan itu bisa berkembang, diberi keluasan berkreasi, berinisiasi untuk bisa maju. Kemudian bawahan juga akan mempunyai semangat yang tinggi karena ada peluang untuk berkreasi dibandingkan pada otoriter. Di tipe demokratis ini tidak mudah muncul kubu oposisi, beda dengan autokrati. Karena apa? Seorang pemimpin ini bisa merengkuh, bisa merekrut, bisa mengambil posisi di semua lini untuk bisa menyatu, bergaul, berhubungan, berinteraksi dan berkomunikasi, bermusyawarah dan seterusnya, sehingga tidak ada kubu-kubu yang menimbulkan semacam oposisi di lingkungannya. Namun demikian, apapun alasannya, di sini pun ada kelemahannya. Kelemahan dari demokrasi, keputusan itu tidak cepat diambil, karena hampir semua keputusan lembaga harus melalui musyawarah.
Padahal kadang-kadang ada keputusan yang segera harus bisa diambil, langkah-langkah yang harus segera ditetapkan, tetapi karena demokratis harus menggunakan waktu untuk bisa bermusyawarah dengan bawahannya. Kemudian kadang muncul juga sulit untuk mencapai kesepakatan yang bulat, karena untuk mencapai kesepakatan yang bulat sesuatu yang mustahil terjadi ketika orang banyak atau orang yang dipimpin ini dari berbagai latar belakang itu mempunyai karakter yang berbeda, sehingga apapun demokratisnya lembaga itu sangat sulit dicapai keputusan bulat dalam hal memutuskan segala sesuatu. Pasti ada sesuatu yang atau ada orang yang tidak sepenuhnya menyepakati, sehingga kadang-kadang muncul dalam sebuah demokratis ketika musyawarah mufakat tidak bisa diwujud, akhirnya menggunakan sistem voting, suara terbanyak. Beda dengan autokratis, otoriter, ya, tidak mau alasan apapun bawahan suka tidak suka putuskan oleh atasan. Tapi demokratis harus musyawarah, dan musyawarah mufakat tidak selamanya tercapai dengan suara bulat, sehingga butuh voting. Ada voting yang bisa selisih suaranya hanya paling-paling satu, sehingga kurang mencerminkan adanya kebersamaan. Saya rasa itu. Kemudian tipe yang berikutnya ada tipe militeristik. Sesuai dengan istilahnya militer, ini kepemimpinan yang ada di kalangan militer. Segala sesuatunya itu berdasarkan komando. Kalau sudah komandannya perintah, bawahan harus siap laksanakan. Dan ini akan lebih tegas, ya. Kemudian suasananya akan lebih kondusif, tetapi tetap ada kelemahan. Karena apa? Lingkungan akan kelihatan selalu tegang, selalu formal, ya, karena apa-apa harus dengan komando dan harus dengan suasana yang formal. Saya rasa itu, anakku, sekilas materi yang disampaikan tentang kepemimpinan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan selamat sekali lagi kepada anakku yang telah bergabung ke SMP Islam Indonesia Pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.